SPN Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we. target kita awalnya itu 5 bis. Sekarang menjadi 1 bis. Cuma ini memang kota kecil tapi Cempernik gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Hari ini kita sama Ketua SPN Kota Cimahi, Kang ya. Betul. Kang Saifuddin, benar? Saifuddin. Gimana, Kang? Kabarnya, Kang? Baik? Alhamdulillah. SPN hari ini gimana di Cimahi, Kang? Lumayan eksis lah kalau SPN ya. Eksis terus ya. Eksis terus ya. Kita izinkan kita datang Ya. ke sini, tentunya pertama silaturahmi lah, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai, bisa banyak belajar dari Akang lah gitu. Gini, Kang, di momen May Day ini, sebelum kita masuk ke dalam ranah-ranah yang ya agak sedikit serius lah, ada hal-hal yang ingin kita tanyakan, terutama tentang Cimahi lah. Tuh. Cimahi ini, Kang, menurut Akang gimana sih, Kang? Kenapa harus Akang bisa duduk di Cimahi gitu? Kenapa harus Cimahi lah intinya begitu? Gimana, Kang? Sebenarnya sih gini ya, jadi kenapa harus di Cimahi? Cimahi ini memang kota kecil tapi Cempernik gitu ya. Nah, awal mulanya memang kalau Cimahi ini kan yang namanya serikat pekerja itu kan di mana ada kota industri, pasti di situ ada serikat pekerja. Nah, kebetulan kami di Cimahi ini ada SPN. Soalnya Cimahi ada 6 serikat, termasuk juga ada serikat pekerja tertua lah SPSI. Nah, awalnya memang pada zaman Orde Baru dulu itu hanya satu serikat, SPSI aja. Nah, ketika sudah lahirlah Undang-Undang 21 2000 di tahun 2000 itu lahirlah Undang-Undang 21 2000, akhirnya dari satu serikat sekarang berkembang menjadi banyak serikat, ya salah satunya SPN. Ya. Kita juga awalnya memang dulu itu pengurus SPSI. Nah, karena kita ingin perubahan di serikat, ya kita lah bikin serikat yang baru, gitu loh. Betul. Jadi makanya kenapa di Cimahi ya? Karena memang dari dulu di Cimahi. Jadi saking cinta ke Saking Cimahi. cintanya ke Cimahi ya. Di Cimahi lah. Di Cimahi. Gitu. Karena kota Cimahi itu walaupun kecil, gitu kan, tapi Cempernik gitu. Oke. Nah, ini, Kang, sebelum kita masuk soal SPN, soal May Day, belum masuk ke dalam ranah gerakan-gerakan bekerja, kalau kayak kayak kita jalan-jalan dulu, Kang. Siap. Bangga dibimbing kok, Kang, atau ya. SPN gimana? Tentunya Silakan. harus memanggil kawan-kawan Ya, juga ya. nggak apa-apa, semua Nggak aja apa-apa, biar semua. kita suaranya masuk. Ya. Nah, Kalau jadi SPN gini. Ya, SPN, Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we. siapa kita? SPN. Siapa kita? SPN. Siapa kita? SPN. SPN. Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we. Nah, itu yang kita kan. iya. Jadi saking semangatnya pekerja namanya. Geri sedap, Kang, merinding ini kan. Gini, Kang, kita bahas May Day nih, Kang. Ya. SPN Cimahi untuk May Day 2024 ini ada gerakan apa gitu? Ya kebetulan kemarin karena kita itu kan dari pusat Jakarta, daerah Jawa Barat, sampai kita di DPC. Nah, kalau di perusahaannya itu kita namakan PSP, Pimpinan Serikat Pekerja. Nah, kita kemarin sudah mendapatkan instruksi dari pusat maupun di Jawa Barat bahwa dalam kegiatan Hari Buruh Internasional ini pada tanggal 1 nanti kita akan melakukan kegiatan itu dipusatkan di Jakarta. Jadi tidak ada yang di daerah. Jadi dipusatkan semua di Jakarta. Khususnya SPN ya. Khususnya SPN itu kita pada tanggal 1 Mei itu kita akan berangkat ke Jakarta. Betul. Ya termasuk ya isu-isunya yang tadi itu. Undang-undang Omnibus Law, upah murah, tolak upah murah, bahwa investment gitu kan. Nah, semacam itulah ya terkait dengan ketenagakerjaan. Ya, betul. Isu-isu kita yang kita angkat itu tidak lepas dari koridor-koridor ketenagakerjaan sendiri. Ya, kalau kita berbicara Omnibus Law lah, tentu kita sempat apa ya, Kang? Ya sempat baca, sempat dengar lah ketika buruh pada demo, bahkan tidak sedikit Ya. masyarakat yang mencoba mencibir gerakan-gerakan buruh. Nah, padahal ya pada akhirnya hari ini kita sama-sama merasakan bahwa kerasnya Omnibus Law kan. Nah, pandangan Akang kan terkait masyarakat yang memang lah ada beberapa masyarakat yang tidak pro terhadap gerakan-gerakan, tentunya terhadap aksi-aksi demo, gimana itu, Kang? Ya sih memang
siapa sih yang suka terhadap aksi demo? Ya, nggak ada yang suka kan? Bahkan kita sendiri pun nggak suka kan? Sebenarnya kan kegiatan aksi kayak gitu. Ya memang, tapi undang-undang kan membolehkan menyampaikan pendapat di muka umum kan seperti itu. Ya ada sebagian masyarakat memang yang tidak suka, yaitu wajar. Karena kan pasti setiap kebijakan pemerintah itu pasti pro kontra, ada yang suka, ada yang tidak. Termasuk juga pergerakan kita di jalanan kan gitu, seperti aksi-aksi gitu. Nah, tadi yang disampaikan Omnibus Law, betul memang ketika kita aksi-aksi ada beberapa masyarakat yang memang ya sedikit agak alergi lah dengan kegiatan gitu. Tapi memang di Omnibus Law itu kan bukan hanya undang-undang ketenagakerjaan, bukan hanya undang-undang mahasiswa ataupun apa, itu 170 undang-undang itu dimasukkan di situ semua, termasuk yang sekarang itu undang-undang perpajakan. Nah itu terasa sekarang pajak naik, terus undang-undang agraria gitu kan, itu semua undang-undang itu dimasukkan di situ, di satu menjadi satu gitu kan. Akhirnya sekarang dampaknya terasa lah oleh masyarakat kan gitu. Nah pasti pun masyarakat pun melihat, oh iya ketika buruh demo itu memang bukan demo yang memang bukan demo apa hanya sukaria atau segala macam, bukan. Tapi demo memang bukan hanya memperjuangkan buruh, tapi memperjuangkan masyarakat juga. Nah, betul. Gitu. Nah, gini Kang. Tadi Akang bilang sedikit menyinggung bahwa aksi May Day hari ini kita akan SPN di Cimahi akan mencoba membawa ke Jakarta. Target Kang, target Akang bawa berapa masa kira-kira ke Jakarta? Kita itu karena memang pertama juga kemarin juga ada sedikit apa namanya bukan tidak boleh sih, ya harus diminimalisir lah dari pihak kepolisian juga gitu kan, jangan sampai terfokus di sana di Jakarta. Target kita awalnya itu 5 bis, sekarang menjadi 1 bis. Udahlah kita karena memang kita sudah hubungan emosional dengan pihak Polres terutama gitu kan, udahlah kita negosiasi, setelah kita turunkan menjadi 1 bis saja yang berangkat, karena memang bukan hanya Cimahi, dari seluruh daerah di Jawa Barat itu semua berangkat di Jakarta. Tapi sebelumnya niat mau berapa Kang? 5 bis kita 5 bis. Karena kebetulan kan kalau tanggal 1 itu kan libur tuh. Iya betul. Libur, jadi anggota itu kan ada di rumah. Ya kita instruksikan saja sok mau bawa anak ya, mau bawa apa namanya keluarga apa enggak. Karena ini tanggal 1 ini adalah hajatnya buruh kan. Ya betul. Ulang tahunnya buruh lah ya betul. Emang nggak bebas kan. Sebagai sosok pekerjaan Kang yang aktif lah di gerakan tentang buruh lah. Sosok tokoh idola Kang siapa Kang kira-kira? Maksudnya di Cimahi? Ya senasional aja, yang memang fokus dalam gerakan-gerakan. Oh yang fokus dalam gerakan-gerakannya, gerakan buruh. Ya. Kalau saya dulu itu punya sosok yang ini, tapi sekarang sudah almarhum. Itu Pak Rustam Aksam. Kebetulan Pak Rustam Aksam ini adalah penggagas terbentuknya Serikat Pekerja Nasional. Penggagasnya. Jadi yang sosok yang saya idolakan itu adalah beliau, karena beliau itu ya perjuangannya sangat gigih sekali gitu. Ketika mau membentuk serikat, mau memperbaiki serikat yang ke arah lebih baik gitu kan, wah tantangannya memang luar biasa kan gitu. Tapi beliau masih konsisten lah dengan perjuangan buruh gitu. Itu ya aktivis yang saya idolakan. Terus kalau aktivis di HAM itu almarhum Munir ya saya idolakan. Mantap, berarti kita mirip-mirip. Gini Kang, kita agak kembali ke Cimahi. Betul. Terus kita agak senggol tadi upah murah, isu yang akan diangkat hari ini lah di May Day hari ini. Di Cimahi masih ada Kang buruh yang upahnya murah? Sebenarnya sih masih banyak ya, karena pertama regulasi yang membolehkan. Regulasi apalagi undang-undang yang sekarang, undang-undang nomor 6 tahun 2024 itu undang-undang cipta kerja yang memang ya masuk turunan Omnibus Law juga, itu memang membolehkan upah itu kesepakatan. Jadi di situ ada klausul yang mengatakan bahwa upah itu berdasarkan perjanjian, kesepakatan gitu. Padahal di sisi lain undang-undang mengatakan bahwa upah pekerja itu tidak boleh rendah daripada UMK. Sementara UMK Kota Cimahi ini sekarang ini adalah 3,6. Masih ada yang beberapa perusahaan yang memberikan upahnya itu masih di bawah UMK. Karena memang ada klausul itu yang menyampaikan kesepakatan itu, apalagi memang kayak PKWT lah kontrak gitu kan. Kalau yang lebih ininya disebut kontrak. Itu kan PKWT, pekerja perjanjian waktu tertentu kan. Itu lebih riskan lagi kan.
mereka ketika masuk serikat takut gitu kan oleh perusahaan, takut tidak diperpanjang kontraknya. Terus mereka ketika pas perjanjian itu ada upah di situ dicantumkan perjanjian upahnya dengan upah sekian gitu. Ya otomatis mereka mau tidak mau itu harus diterima. Karena menurut survei itu di Cimahi itu pengangguran itu terbesar di Jawa Barat, Kang. Betul. 10, berapa persen lah, Iya. kalau nggak salah itu kan. Pengangguran di Cimahi itu. Pengangguran di Cimahi itu lebih besar. Dan notabene terbesar di anak Jawa muda, Barat. kan? Iya. Itu. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan memberikan upah di bawah UMK, karena memang si pekerja juga mau kan. Ya, Kan pakainya pakai ilmu daripada tegawe kan gitu. Daripada cicing mah. Iya benar. Itulah. Jadi ya dilematis juga bagi kita serikat ketika kita akan mengadvokasi, toh si pekerja juga mau kan. Dan itu sudah di atas perjanjian bermaterai dengan si pekerjanya ketika si pekerja itu mau masuk kerja, gitu kan. Jadi dilematis juga. Nah itu bagi kita dilematis juga. Gitu. Nah, di sisi lain juga perusahaan yang memanfaatkan, ya itu tadi karena penganggurannya tinggi di Cimahi ya kita manfaatkan gitu. Ya. Kasihlah upah murah toh dia juga pasti mau kan gitu. Ya. Itu perusahaan-perusahaan nakal ya. Ya, betul. Tapi memang tidak semuanya perusahaan seperti itu. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu. Oh, di Cimahi berarti masih ada perusahaan yang kayak gitu kan? Ada, masih ada. Utamanya Kita masih menemukan juga beberapa. lapangan kerja di Cimahi menurut Akang hari ini gimana? Pengangguran aja sampai 10% kan, terbesar di Jawa Barat. Berarti lapangan kerja di Cimahi juga Minim berarti. minim kan. Makanya sekarang kan di Cimahi ini banyak UMKM gitu Iya, kan. betul. Artinya kan mereka beralih Ya, betul. kepada UMKM. Makanya kan tadi lambat laun industri di Cimahi itu dengan sendirinya akan punah. Ya. Akan punah tergantikan oleh ya mungkin dengan menjadi kota wisata kuliner gitu Ya. kan, atau misalkan menjadi kota wisata militer kan gitu, bisa jadi kan seperti itu. Nah gini Kang, ini yang memang selalu saya tanyakan lah ke beberapa narasumber yang memang sudah kita undang lah. Kan mungkin Akang juga sering dengar lah bahwa elitis partai politik, elitis pemerintahan selalu menarasikan bahwa Cimahi tidak punya sumber daya alam, cuma memiliki sumber daya manusia. Sejauh ini keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kapasitas buruh lah tentunya agar tidak terelementar oleh zaman gitu. Apakah ada kehadiran pemerintah di dalamnya ataupun memang programnya juga tidak ada gitu? Kalau berbicara sumber daya, memang sih kalau sumber daya alam memang sangat minim ya. Kalau saya lihat itu memang yang paling banyak itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia memang banyak lah kalau di Cimahi. Karena kalau Cimahi ini kan hanya beberapa kecamatan, 3 kecamatan. Iya betul. 3 kecamatan. Beda dengan kabupaten kota lain seperti KBB ataupun Kabupaten Bandung, itu sumber daya alamnya kan cukup lumayan lah, karena PAD-nya juga besar. Nah, terkait perhatian terhadap serikat atau pekerja, memang ada sih perhatiannya. Contohnya misalkan kita tadi melaksanakan konsolidasi gitu kan, semata-mata demi supaya terciptanya kondusivitas di Cimahi. Karena ketika kondusivitas di Cimahi bagus, artinya kan itu bisa mengundang investor dari luar masuk ke Cimahi untuk berinvestasi di Cimahi kan gitu, seperti itu. Gitu kan. Jadi ya memang terkadang kan kalau kita ya di anak muda tanpa backingan, karena kita nggak punya siapa-siapa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita berpikir ya jangan sampai lah narasi bahwa Cimahi tidak punya sumber daya alam dan hanya punya sumber daya manusia itu hanya menjadi narasi politik lah. Itu. Yang pada notabene ya kita kan anak muda yang pada akhirnya menjadi korban perpolitikan mereka gitu. Ditambah lagi tadi saya jamin dari 10% lah mungkin ya, 10% pengangguran di Cimahi, dari 10% Cimahi termasuk penganggurannya tinggi. Di angka 10% di Jawa Barat kan gitu. Terbesar Jawa Barat. Ya? Iya, terbesar Jawa Barat. Pasti mayoritas anak muda itu. Betul. Angkatan kerja. Iya, angkatan kerja, makanya ini yang harus menjadi perhatian pemerintah lah. Bagaimana meningkatkan soft skill gitu kan. Menarik investor kan gitu. Agar ya pengangguran juga nggak banyak di Cimahi. Dan kita pun kan serikat pekerja itu bukan hanya berkutat di di advokasi anggota segala macam. Kita juga mendorong pemerintah juga supaya untuk menekan angka pengangguran juga kan ya, gitu. Betul. Nah di sisi lain yang dilematisnya itu kan di sisi lain
ketika kita ada undang-undang nomor 6 tahun 2023 itu cipta kerja dengan upah murah. Ya kita juga dibatasi situ kan. Otomatis ketika investasi masuk terus ya upah di bawah UMK itu salah satu perusahaan memberlakukan, otomatis itu bisa menyerap tenaga kerja banyak. Ya. Gitu kan? Artinya kan apalagi kalau perusahaan padat karya. Kalau padat karya kan pasti membutuhkan tenaga kerja cukup banyak lah kayak garment, tekstil gitu kan. Itu pasti cukup banyak menyerap tenaga kerja. Kayak gitu kita dibatasi di situ kan. Di sisi lain kita harus menekan angka pengangguran supaya turun gitu kan. Di sisi lain ya dilematis juga dengan upah kerja itu seperti itulah. Ya. Ini bukti bahwa ketersediaan lapangan kerjanya minim ya. Betul. Ya mudah-mudahan Kang ke depan Cimahi ya bisa menyediakan lebih banyak ketersediaan lapangan kerja. Amin. Makanya sekarang kita kan menjaga produktivitas Cimahi ini supaya investor bisa masuk lah ke sini. Ya, betul. Baru-baru ini kemarin ini ada salah satu perusahaan yang sudah tutup kan, Dewadoro itu sudah tutup kemarin baru tutup. Ya. Dengan karyawan kurang lebih antara 500 sampai 700 orang. Itu sudah tutup. Nah, itu kan menambah angka pengangguran baru. Iya. Walaupun memang sebagian bukan orang Cimahi, tapi kan pasti ada orang Cimahi ini. Itu bisa menambah juga kan? Iya, betul. Pengangguran juga gitu kan. Iya, betul. Seperti itu. Ya paling itu Kang. Siap. Karena kita ada keterbatasan waktu, durasi. Pertama ya untuk menutup saya ucapkan terima kasih banyak Kang. Sami-sami. Udah mau diskusi dan Amin. kita semoga ke depan Kang kita bisa diskusi yang dalam momen lain dan lebih santai lah. Mungkin begitu, sehat selalu Kang. Amin. Punten ngawagal ya Kak dia. Terbuka kan. Siapa saja. Kita pastilah akan lebih sering-sering main ke sini lah. Gitu. Siap. Agar lebih banyak diskusi mungkin gitu Kang. Hatur Siap. nuhun. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.